Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mahfuz As-Siddiq. Saya mengajar di MTS Al-Azhar Center Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam LPTK UIN Imam Bonjol Padang. NIM 24240114444. Saya di sini akan melakukan video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PJBL) dan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, presentasi, serta penugasan proyek. Ini saya lakukan pada materi proses berdirinya Daulah Mamluk di kelas 8 MTS Al-Azhar Center Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Untuk video selengkapnya, silakan menonton video saya berikut ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin Safira untuk berdoanya? Silakan. Saya doa jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik anak-anak, Ustadz absen terlebih dahulu kehadiran untuk belajar hari ini. Kalau namanya dipanggil, jangan lupa untuk angkat tangan dan jawab hadir atau hadiroh ya. Oke, Atun Mutiara, Chelsea Wulandari, Desta, Eka Tari ada ya, Mufika Ramadila. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Seperti yang kalian lihat di PowerPoint Ustadz yang sudah Ustadz tampilkan di
mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Ya, dari poin pertama, dari yang atas sampai yang di bawah. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita diharapkan bisa menyebutkan kondisi sosial politik pada akhir Daulah Ayyubiyah. Kemudian menjelaskan peran Daulah Mamluk dalam masa akhir Daulah Ayyubiyah. Selanjutnya menganalisis faktor penyebab pergulingan kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Menjelaskan pendirian Daulah Mamluk, mengidentifikasi para tokoh Daulah Mamluk, ada Sultan Qutuz, Sultan Baibars, dan Sultan Qalawun di sini. Selanjutnya mengevaluasi peran Daulah Mamluk dalam menghentikan invasi Mongol melalui perang Ain Jalut, nanti kita belajar. Menyebutkan kontribusi Daulah Mamluk dalam bidang pendidikan, arsitektur, dan perdagangan. Dan yang terakhir, merefleksikan nilai keberanian, kepemimpinan, dan keteguhan iman dari tokoh-tokoh Daulah Mamluk, serta menganalisis perkembangan pemerintahan Daulah Mamluk. Ada dua, ada Bahri dan ada Burji, serta tantangannya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, ada nggak yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Materinya. Ya, di bab berikutnya itu Daulah Mamluk. Ini peta dari Daulah Mamluk itu sendiri. Kalau kita lihat di sini anak-anak, di sini lumayan luas petanya, ya. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, hijau, putih di sini, ya. Warna kuning inilah anak-anak yang menunjukkan wilayah dari Daulah Mamluk itu sendiri. Sekarang Ustadz mau bertanya pada kalian, ya. Mungkin kalian sudah ada yang membaca buku malam tadi atau kemarin, ya. Ustadz pengen bertanya dulu sebelum saya jelaskan materinya, ya. Nih, ada beberapa pertanyaan, ya. Bisa nggak dijawab kira-kira? Yang pertama, mengapa Mamluk? Nah, ini Mamluk, ya. Yang awalnya hanya pasukan budak bisa mengambil alih kekuasaan dan mendirikan sebuah daulah yang sangat besar, itu Daulah Mamluk. Ini materi kita anak-anak hari ini. Proses berdirinya Daulah Mamluk. Proses Daulah Mamluk, ya. Sebagaimana yang disinggung dari pertanyaan awal tadi anak-anak. Nih, latar belakang hancurnya Daulah Ayyubiyah dan berdirinya Daulah Mamluk. Nih, jadi kenapa Daulah Mamluk bisa berdiri, Daulah Ayyubiyah bisa hancur, ya. Yang pertama, karena Daulah Ayyubiyah mengalami kemunduran apalagi setelah wafatnya Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ayyubi itu punya budak, nak, tapi bukan budak untuk dijadikan budak biasa. Mereka terlatih karena dilatih oleh siapa? Oleh Ayyubiyah. Terutama di mana? Di militernya. Nah, ini. Jadi Mamluk itu anak-anak, ya, mendapatkan peran dari pengawal hingga komandan pasukan militer di Daulah Ayyubiyah dahulu.
karena ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah pada tahun berapa? 1517 Masehi. 1517 Masehi, yang dipimpin oleh Sultan Selim. Sultan Selim, ya, Selim, ya. Sultan Selim I, nama Sultan Utsmaniyah, ya. Kemudian Daulah Utsmaniyah menjadikan Mesir sebagai wilayah provinsi dari Daulah Utsmaniyah. Jadi Mesir itu diambil alih oleh Daulah Utsmaniyah, ya. Oke, ini akhir dari Daulah Mamlukiyah ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah dan bergabung menjadi wilayah bagian dari Daulah Utsmaniyah. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz? Boleh, silakan. Dari apa yang Ustaz sudah jelaskan barusan. Kalau tidak ada, Ustaz akan bagi kelompok. Sekarang kalian buat timeline-nya. Timeline, ya. Jadi timeline itu nak garis waktu, nak. Garis waktu. Oke, dari kelompok 2 dulu. Nah, silakan, Safira Farenisa atau siapa? Silakan berdiri di tempat duduknya, biar kawan-kawannya menyimak. Apa yang sudah kamu dapatkan dari kamu membaca diskusi dengan teman-temanmu? Apa garis waktu dari Daulah Mamluk yang kamu ketahui? Silakan, Safira. Yang lain silakan diperhatikan temannya. Sejarah Daulah Mamluk peran dan kontribusinya dalam dunia Islam. Tahun 1250 Masehi berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berdiri setelah kemenangan pasukan Mamluk atas Sultan dan Hindu di Mesir. Tahun 1260 Masehi, perang Ain Jalut. Pasukan Mamluk yang dipimpin Sultan Kutuz menggalakkan tentara Mongol di Ain Jalut, Palestina. Tahun 1217 Masehi, kebuntuan Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berakhir setelah penaklukan oleh Ottoman. Tahun berapa itu? Tahun 1517. Analisis tokoh-tokoh. Ah, ini tokoh-tokoh penting dari Daulah Mamluk itu sendiri. Nah, mana tokoh-tokoh pentingnya? Nih, ya. Ini tokoh-tokoh pentingnya, ya. Ini ya. Tokoh-tokoh penting. Tadi Ustaz sudah menjelaskan di PowerPoint sekilas ada itu, ya. Tokoh-tokoh penting dari ini, ya, ini ya. Berdirinya Daulah atau pada Daulah Mamluk itu sendiri, ya. Tokoh-tokoh penting Daulah Mamluk. Sultan Kutuz berkuasa tahun 1259 sampai 1260. Kontribusi pemimpin Mamluk dalam Perang Ain Jalut tahun 1260. Pada saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubid. Pada saat yang sama, pasukan Mongol juga telah menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 dan menewaskan khalifah terakhir di Abbasiyah. Nah, itu ya. Jadi Mongol melawan Mamluk, ya. Itu Mongol dipimpin oleh Hulagukan pemimpinnya, ya. Jadi Mongol itu memang lagi melakukan ekspansi besar-besaran, nah. Tapi bisa dihentikan oleh Daulah Mamluk itu sendiri.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya, kalau tidak. Sekarang Ustadz meminta kalian untuk membuat mini proyek dari materi kita pada hari ini. Oke, cukup? Belum? Sudah ya? Sekarang kita coba kelompok 1 akan presentasi ya, atau membacakan hasil diskusinya dengan suara yang keras dan lantang ya. Ya, silakan maju. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anjani dari kelompok 2. Sejarah Daulah Mamluk, peran dan kontribusinya dalam dunia Islam. 1250, pendirian Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berdiri setelah kemenangan pasukan Mamluk atas Sultan Ayyubid di Mesir. 1260, Perang Ain Jalut. Pasukan Mamluk yang dipimpin Sultan Qutus mengelangkan tentara Mongol di Ain Jalut, Palestina. 1517, keruntuhan Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berakhir setelah penaklukan oleh Ottoman. Stabilitas sosial dan ekonomi. Pengamanan jalur perdagangan antara timur dan barat, reformasi pertanian dan pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap seni ilmu pengetahuan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmela Nidaula Safitri. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Mamluk. Ini kita sudah di ujung kegiatan untuk hari ini. Sebelum Ustaz menutup pembelajaran pada hari ini, nanti silakan mini proyeknya dikumpulkan ke Ustaz setelah ini, dan juga soal-soal ya, soal-soal yang sudah kamu tulis tadi, saya lihat sudah ada yang menjawab beberapa dan sudah selesai. Itu juga silakan dikumpulkan ke Ustaz. Jadi ada 2 ya, ada mini proyeknya, poster tadi ya, dan ada juga
tes atau soal-soal yang akan kamu kumpulkan ke Ustadz. Tapi sebelumnya, inti dari materi kita pada hari ini, kesimpulannya, Ustadz pengen nanya, ada nggak yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulan dari Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berdiri pada tahun 1250 Masehi di Mesir, setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Daulah ini didirikan oleh para Mamluk, budak-budak militer yang sebelumnya dilatih oleh dinasti Ayyubiyah dan Fatimiyah, untuk menjadi prajurit elit. Keberadaan mereka sangat penting dalam melindungi dunia Islam, khususnya dalam menghadapi ancaman eksternal seperti bangsa Mongol dan tentara Salib. Kemudian, dan runtuhnya Daulah Mamluk. Akhir abad ke-15, rute perdagangan laut ke India dikuasai Portugis, mengurangi pendapatan Mamluk. Internal perebutan kekuasaan yang melemahkan stabilitas. Tahun 1517 Masehi, Daulah Mamluk ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Selim. Mesir dan Syam menjadi bagian dari wilayah Utsmaniyah. Dan juga Mamluk mempunyai tokoh-tokoh penting sebagai berikut seperti Sultan Qutuz dan Sultan Baibars. Oke, cukup ya. Jadi benar yang disimpulkan oleh teman kalian Hasita Lupiana, bahwasanya memang Daulah Mamluk ini anak-anak, sekali lagi saya sampaikan, merupakan daulah yang berdiri setelah hancurnya Daulah Ayyubiyah. Daulah Mamluk juga mempunyai beberapa keutamaan, kemajuan yang dicapai oleh mereka, terutama ketika mengalahkan pasukan Mongol dan tentara Salib. Kan hebat ya, kuat, tapi Daulah Mamluk juga mengalami yang namanya kemunduran dan kehancuran. Kenapa? Karena diambil alih oleh Daulah Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman. Walaupun demikian, anak-anak, banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah proses berdirinya Daulah Mamluk ini. Keberanian ya, kekuatan yang besar ya, semangat tidak mudah menyerah dan lain sebagainya, itu salah satu teladan yang bisa kita ambil dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk ini sendiri. Oke, cukup mungkin dari Ustadz, anak-anak. Terima kasih. Silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Nanti lupa ya. Nanti Ustadz udah keluar, kamu lupa mengumpulkan tugasnya. Jadi silakan dikumpulkan tugasnya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke. Silakan dikumpulkan. Nanti Ustadz nilai dan Ustadz spill nanti nilainya berapa. Hati-hati nak, jangan kau tumbur nak ya. Bahaya nak ya. Hati-hati nak ya. Nah ini Masya Allah. Jadi sudah lengkap 1, 2 dan 3. Oke. Pada hari ini kan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup kegiatan ini agar memperoleh berkah di sisi Allah dengan bersama-sama majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah laku dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.